Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, di kesempatan kali ini mencoba memberikan garis tengah menurut pribadi saya terkait isu Gus Yakut Kemenak yang terjadi akhir-akhir ini. Ada dua sisi yang dalam pandangan kami itu perlu kita cari titik terang. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau demo yang terjadi saat ini itu berasumsi menurunkan, melengsarkan Menteri Agama, dalam pandangan kami setelah menyimak edaran beliau, kami menyimak dari awal sampai akhir, edarannya itu terlalu berlebihan kalau demonya untuk melengsarkan. Kalau menyimak dari perkataan beliau waktu ada di YouTube terkait pernyataan beliau yang menyatakan bahwa terkait pembatasan sound system itu memang tidak ada sangkut pautnya dengan menyamakan azan dengan anjing, yang mana kesimpulannya itu adalah siapa seseorang yang terganggu akibat sound system tersebut. Bukan berarti azan disamakan dengan gonggongan anjing. Ini sudah melenceng jauh dari asal masalah itu sendiri. Dan setelah kami simpulkan kembali, mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau tujuannya tentang pernyataan Gus Yakut atau surat edaran tersebut adalah sangat salah tembak, salah sasaran kalau demo itu untuk melengsarkan beliau. Maka kalau melihat pandangan dari sisi surat edaran tersebut, dari sisi pernyataan beliau di media sosial, itu sebenarnya yang paling diperlukan adalah langsung bertemu beliau, mendiskusikan dengan baik-baik untuk mencari jalan keluar yang terbaik, karena masih ada indikasi kebaikan di dalamnya, bukan menyamakan. Jadi demonya ini tadi menjadi salah persepsi. Itu dalam pandangan kami. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang kedua, memang ada sisi trouble ya, ada trouble di sebagian lingkungan masyarakat. Kalau kita bilang ini surat edaran ya, sifatnya itu wajib apa himbauan? Wajib apa himbauan? Kalau surat edaran ini wajib, memang bisa jadi masalah, sedikit ada trouble. Contoh misalnya, kalau cuma adzan itu keras, asalkan baik, keras nyaman, itu tidak masalah. Dan itu memang dianjurkan. Kalau keras tidak baik, tidak layak, terlalu keras, itu memang di tempat kami Malang Selatan, walaupun kami di kampung yang padat penduduk, ini memang sering terjadi komplain kalau pengeras suaranya keras dan kedengarannya itu mengganggu. Di tempat kami loh ya ini ya. Sehingga kami memilih keras tapi nyaman. Jadi volume kami turunkan.
daripada terjadi konflik antara pengurus masjid, pengurus pesantren dengan warga sekitar pesantren, semacam itu. Nah, trouble-nya di sebagian keputusan Gus Yakut itu diantaranya yang menurut pandangan kami adalah contoh kalau di tempat kami, kalau kegiatan bulan Ramadan ada tadarus dan lain-lain, itu kalau di putusan beliau kan pakai suara dalam. Sedangkan di tempat kami masyarakat ini sangat bergembira dengan suara yang luas. Maksudnya selama ini tidak ada masalah dan cenderung bertanya-tanya, kok tidak ada suara ini, suara tadarus, terus suara tarhim, yang biasanya kalau hari Jumat juga, itu kan kalau di surat edaran 10 menit sebelum memasuki adzan Jumat itu. Tapi kalau di tempat kami, masyarakat kompak setengah jam sebelum, karena mereka berjauhan tempatnya. Maka kalau sifatnya edaran ini wajib, maka agak terjadi trouble. Seperti yang ada di tempat kami itu ada trouble. Kalau sifatnya himbauan, kan bisa dijalankan oke, tidak oke. Tapi di tempat kami, kalau Ramadan itu kecuali setelah duhur, itu mulai asar sampai malam, terakhir jam 10 malam, itu pengeras suara di atas semua seluruh kampung. Itu yang terjadi di tempat kami. Sehingga mungkin kalau dipraktekkan keputusan Kemenak tersebut harus pakai suara dalam, itu pun tidak ada efek pada warga. Justru mereka bertanya-tanya itu. Yang selama ini saya alami, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika apa yang kami sampaikan ini adalah menyinggung beberapa pihak. Kami hanya mengambil kesimpulan dari surat edaran dan pernyataan beliau yang terkait dengan masalah pengeras suara pada setiap masjid ataupun mushola. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, yang kami sayangkan di minggu-minggu terakhir ini, saat para ulama-ulama di tempat kami itu berkumpul, para habaib juga, terkait dengan keputusan Gus Yakut, ternyata beliau itu berkeluh kesah tidak pada tempatnya karena fitnahan tadi. Semuanya beliau bilang, masa sih Gus Yakut itu menyamakan suara adzan dengan suara anjing. Rata-rata beliau bilang semacam, padahal pada kenyataannya bukan di situ masalahnya. Ini akibat fitnahan-fitnahan tersebut. Padahal kalau kita menyimak video, menyimak surat edaran, itu tidak di situ inti masalahnya. Kecuali kalau memang itu ada orang yang berkepentingan untuk menyerang beliau Gus Yakut, tentunya akan berbuat bisa dijadikan senjata. Tapi saya kira itu, mohon maaf, dalam pandangan kami adalah salah sasaran tadi. Cuma fitnah di kampung rata-rata menyebutkan bahwa beliau menyamakan suara adzan itu dengan anjing. Dan ini benar-benar fitnah yang keji, sehingga mungkin terjadi banyak dosa di sini. Karena menjadikan pertikaian yang tidak pada tempatnya di situ ataupun mushola. Demikian pandangan kami terkait hal tersebut. Kepada semua pihak, bila ada hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.